Pertanyaannya kenapa? Karena Abu Hurairah banyak mulazamah dengan Nabi. Dan dia banyak menulis hadis-hadis Nabi. Seperti pengakuan Abu Hurairah sendiri. Di dalam hadis disebutkan, laisa ahadun min ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aktsara hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktubu. Dikatakan bahwa tidak ada dari para sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya dari aku kecuali Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maksudnya Abdullah ibn Amr ibn al-As dia menulis dan Abu Hurairah menghafal. Maka di sini kekuatan hafalan Abu Hurairah. Abdullah ibn Amr ibn al-As termasuk dari orang-orang yang banyak menulis dari Nabi. Dan dia banyak menghafal dari Nabi. Maka ucapan Abu Hurairah ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Nasa'i dari jalan Sufyan an Amr an Wahab an akhihi an Abi Hurairah. Maka di sini sanadnya sanad yang sahih. Sufyan meriwayatkan dari Amr. Siapa Sufyan? Ibnu Uyainah. Siapa Amr? Amr Ibnu Dinar. Maka jika Sufyan meriwayatkan dari Amr, berarti Amrnya Ibnu Dinar, Sufyannya Ibnu Uyainah, bukan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ibnu Uyainah orang yang paling kuat periwayatannya dari Amr Ibnu Dinar. Meriwayatkan dari Akhu Wahab, saudara dari Wahab. Huwa Hammam Ibnu Munabbih. Saudaranya dari Wahab Ibnu Munabbih adalah Hammam Ibnu Munabbih dan Hammam Siqah. Maka hadis ini hadis yang sahih. Semua rijalnya thiqat. Di sini menjadi pendalilan bagaimana Abu Hurairah orang paling banyak hafalannya dari para sahabat. Maka yang demikian adalah dari keutamaan Allah yang Allah berikan kepada Abi Hurairah. Kenapa? Bukan dari ijtihadnya dia, bukan dari kemampuan dia, tetapi ini adalah dari Allah. Allah menginginkan dia menjadi penjaga dari hadis-hadis Nabi. Maka oleh sebab itu dia sempat mengadu kepada Nabi dengan usaha yang manusiawinya. Seperti kita menghafal susah hafal. Setelah hafal pun mudah hilang. Mudah menghafal, mudah hilang. Hari ini hafal 5 hadis, besok hanya 1,5 hadis yang hafal. Maka itulah manusia. Dan itulah fitrah dari al-hifdzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Maka jangan mengandalkan hafalan di majelis bengong. Angguk-angguk. Hafal, dihafal. Di rumah hilang semua. Di jalan setengahnya hilang tertiup angin. Pulang ke rumah. Di rumah hilang semua. Maka ditulis. Apa yang kalian hafal ditulis. Al-hifdzu khawan. Hifdz itu, hafalan-hafalan itu berkhianat, cepat. Apalagi Quran, seperti diucapkan oleh Nabi, innahu asyaddu tafallutan minal ibil. Bahwa sungguhnya Al-Quran itu hafalannya lebih mudah lari daripada unta-unta yang diikat. Unta-unta diikat mungkin akan masih terikat kalau ikatannya kuat. Namun Al-Quran meskipun kita murajaah dan murajaah, maka akan kehilangan dari juz-juz yang ada. Apalagi disibukkan dengan dakwah, disibukkan dengan menulis kitab, disibukkan dengan apa saja. Maka dari keutamaan Abi Hurairah, di mana Allah memberikan kemudahan padanya untuk menghafal dan tidak lupa. Dan ini obat dari Nabi Muhammad, seperti hadis yang datang dari Abi Hurairah sendiri, di mana dia mengadu, ya Rasulullah, sami'tu minka haditsan katsira. Aku mendengar dari kamu hadis yang banyak dan aku hafal. Namun fa'ansahu. Namun penyakitnya adalah dia hilang, dia berkhianat. Dia pergi begitu saja hafalanku.
Apa kata Nabi? Ini obatnya. Ubsut rida'ak, maka buka pakaian atasmu. Rida dan izar itu pakaian orang Yaman. Pakaian orang Yaman terbagi menjadi dua. Siapa yang di sini yang mempunyai rida dan izar? Nggak ada. Semuanya pakai komis. Maka pakaian di Arab itu ada dua. Pertama komis seperti yang antum pakai dan kita. Maksudnya satu dari kepala sampai bawah, satu jenis. Ada yang rida dan izar seperti orang-orang Indonesia. Izar itu adalah sarung, di atasnya kemeja. Nah itu namanya izar, yang bawah sarung dan yang atas rida. Dan dulu pakaian Abu Hurairah orang Yaman seperti itu. Maka dia katakan ubsut rida'ak, maknanya buka baju atasmu. Sarungnya dipakai, jadi nggak buka sarungnya juga, hanya atasnya saja. Kalau komis dibuka bagaimana? Harus dibuka dari bawah. Namun ubsut rida'ak dibuka pakaian dari atasnya. Ubsut rida'ak, maka buka pakaian atas kamu. Fabasabtu, maka aku buka. Poinnya dadanya terbuka. Fagorofa biyadihi fihi. Sumaqala dummuhu. Fadomamtuhu famanasitu hadisan ba'du. Maka setelah dibuka, maka Nabi memberikan doa seperti ruqyah, didoakan dan ditiupkan seperti itu. Kemudian udmumhu, di riwayat udmumhu, di sini dhammahu, sama. Maka tekankan dia ke dadamu. Dari ruqyah ataupun doa tadi, fadomamtuhu, maka aku tekan kepada dadaku. Apa setelah itu jadi obatnya? Famanasitu hadisan ba'du, maka aku tidak pernah lupa apa yang aku hafal. Subhanallah. Maka dia seperti manusia seperti kita. Pertama-pertamanya menghafal dan hilang, menghafal dan hilang hafalannya. Namun dikarenakan doa dari Nabi dan obat dari Nabi dan ini dengan izin Allah tentunya, maka dia jika menghafal hadis tidak lupa. Dan Abdullah ibnu Amr ibn As yang menulis. Jadi dia menulis dari Nabi, Abdullah ibn Amr ibn As, Abu Hurairah hanya menghafal. Maka inilah dari At-Taifah al-Mansurah, dari orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penjaga gawang agama ini, diantaranya Abu Hurairah. Dan ini masuk kepada keumuman ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka kami yang menurunkan adzikra, Al-Quran dan Sunnah, dan pasti kami yang akan menjaganya. Di antaranya dijaga nas-nas hadis dan Al-Quran oleh para sahabat dengan dihafalnya. Ini keutamaan Abu Hurairah yang pertama dari segi hafalan. Maka dia paling banyak hafalannya, dan ini keutamaan yang besar. Kenapa? Karena semua amalan yang kita lakukan dari hadis-hadis Abu Hurairah, baik akidah, keyakinan, seperti sekarang pelajaran keyakinan, ataupun fikih seperti hukum sholat, hukum puasa, hukum haji dan umroh, membayar zakat dan yang lainnya, dinamakan ahkam. Maka hadis-hadisnya kembali kepada siapa? An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Berapa banyak dia dapat pahala? Seorang membaca hadis Abi Hurairah melaksanakan sholat seperti Nabi, dapat pahala Abu Hurairah, satu orang. Bagaimana dengan orang yang lain? Itu satu tema, itu satu bab. Bab puasa dari Abu Hurairah, puasa juga dia dapat pahala. Bab haji dan umroh dari Abu Hurairah. Bab nikah dari Abu Hurairah. Bab yang lainnya dari Abu Hurairah. Berapa Abu Hurairah dapat dari satu orang? Maka di sini berapa miliar di zaman kita dari kaum muslimin, dan next generation kaum muslimin di zaman tabi'i, di zaman itba'ut tabi'i. Maka kenikmatan besar seperti Abu Hurairah, dan ini hasil perjuangannya, dan Allah Maha Adil memberikan hasil dari perjuangannya. Dulu bagaimana dia dalam keadaan lelah dan lapar. Maka di sini yang kedua dari keutamaan Abu Hurairah, dia bermulazamah dengan Nabi dalam keadaan perut yang lapar, dan dia cukupkan lebih baik aku belajar daripada aku menuntut rizki. Ini pilihan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah bisa seperti orang-orang sahabat yang lainnya, menjadi tukang, menjadi penjual
kurma di zaman Nabi pada saat itu di Madinah, kurma banyak, atau menjadi bisnismen jual di pasar. Dan itu yang dia katakan dari para sahabat yang lain. Dan dia mampu, pemuda, untuk bekerja. Namun daripada dia bekerja dan Nabi Muhammad SAW sumber ilmu ada pada matanya, kenapa dibiarkan dia begitu saja? Duduk dengan dia, setiap ucapannya adalah ilmu, setiap perbuatannya adalah ilmu sunnah, dan Al-Quran pada saat itu diturunkan setiap waktu. Maka kenapa harus meninggalkan Nabi Muhammad untuk sekedar mencari kerja sesuap nasi? Maka lihat, sebagian berpikir bahwa menuntut ilmu lebih aula, lebih berhak. Maka oleh sebab itu kalian bersyukur di sini. Kalian menuntut ilmu, tidak ada tugas lain. Bapak kalian di sana bekerja membanting tulang dan membedah urat. Iya, tulang dibanting, uratnya diapain? Al-muhim, kerja keras itu maknanya. Dan ibu kalian nangis-nangis di sana, anakku, kapan aku bertemu lagi denganmu? Kemudian kalian di sini malah banyak tidur, banyak ngobrol, banyak main bola, mau jadi pelatnas dan sebagainya. Maka sayangilah waktu. Kesimpulannya, kalian di sini bersyukur. Tugas kalian hanya belajar. Maka syukurilah nikmat ini. Jangan kalian buang waktu kalian, dan jangan kalian menjadi kufur nikmah ada di tempat ini malah tidak mau belajar untuk sekedar mencari kerja, untuk sekedar misalnya membantu pekerjaan orang tua dan sebagainya. Tidak. Maka kalian di sini tugasnya untuk belajar. Bersyukurlah. Dulu Abu Hurairah seperti itu. Dia duduk dengan Nabi dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena dia termasuk ahlu suffah. Apa makna ahlu suffah? Seperti kita di sini, bahwa mereka yang belajar itu tinggal di masjid. Seperti kalian tinggal di Sakan atau tinggal di masjid. Maka mereka dulu di zaman Nabi makan dan minum Allah. Apa yang ada dari Nabi diberikan kepada mereka. Maka Abu Hurairah duduk di Sakan masjid. Apa yang bisa dimakan, dimakan. Apa yang dikasihkan oleh Nabi meskipun dia itu tamar, ya udah dimakan. Air, alhamdulillah. Yang penting bisa bermulazamah terus mengambil ilmu kepada Nabi. Itu yang dilakukan Abu Hurairah padahal dia mampu untuk bekerja. Maka ini kenapa Allah angkat derajatnya qanaah. Dia mencukupkan dirinya. Maka ini tipe Abu Hurairah yang harus bertanggung jawab untuk dia sendiri karena dia datang dari Yaman, tidak ada yang membiayai dan sebagainya. Maka antum di sini harus lebih rajin dari Abi Hurairah. Karena apa? Karena Abu Hurairah mampu untuk bekerja dan tidak mau bekerja. Adapun kalian memang ditugaskan oleh bapak kalian untuk belajar, bukan untuk bekerja. Maka please, jagalah amanah dari orang tua kalian untuk terus belajar. Maka lihat di sini bagaimana Abu Hurairah keadaannya. Wa kana min afqarin nas yulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqtani'an bil qut. Maka dia dalam keadaan miskin dan papa belajar dengan Nabi muqtani'an. Dia qanaah, cukup. Apa yang diberikan oleh Nabi alhamdulillah.